Seorang presiden wanita yang berkuasa dilindungi oleh pengawal. Tapi dia menundukkan kepalanya dengan hormat di depan seorang pria. Ternyata pemuda ini adalah satu-satunya keturunan tabib zaman dahulu. Kali ini presiden perempuan datang untuk meminta bantuannya dalam menyelamatkan ayahnya yang sakit parah. Tanpa diduga pria ini langsung menolaknya. Alasan utamanya adalah karena hari ini adalah ulang tahun pernikahan dia dan istrinya yang ketiga. Sehingga dia berencana untuk segera pulang dan memasak makan malam untuk istrinya. Karena presiden perempuan menginginkan dokter ajaib untuk segera menyelamatkan ayahnya, dia langsung memberikan kartu asnya. Jika Anda setuju, saya akan menandatangani kontrak senilai puluhan miliar di Jalan Van Ha dengan istri Anda. Kondisi ini kedengarannya bagus. Saya setuju. Dokter mengira ketika istrinya menandatangani kontrak puluhan miliar dengan keluarga Tang, dia akan sangat bahagia. Jadi dia dengan enggan menyetujui presiden wanita tersebut. Tepat pada saat itu, pemuda tersebut menerima SMS dari ibu mertuanya. Saat dia bergegas pulang, begitu dia memasuki pintu, ibu mertuanya memarahinya. Dasar sampah, cepat pergi. Sang ibu mertua percaya bahwa putrinya kini memiliki karir yang sukses dan menjadi presiden sebuah perusahaan bergengsi. Sedangkan suaminya, dia tidak melakukan apa-apa. Sepanjang hari, dia hanya bisa melakukan pekerjaan rumah di rumah. Statusmu sama sekali tidak layak untuk putriku. Cepat ceraikan. Jangan mempengaruhi masa depan anak saya. Ketika Tantu Yet dan saya menikah, keluarganya terlilit hutang. Akulah yang membantumu melewati masa sulit itu. Tapi sekarang kamu sudah kaya. Apakah kamu ingin menendangku? Saya tidak ingin pencari nafkah di keluarga menjadi orang gagal seperti Anda. Karir yang dimilikinya saat ini semua berkat kemampuannya. Jika saya tidak membantu Anda melunasi hutang lama Anda, apakah dia akan berada di tempatnya sekarang? Diam. Pecundang sepertimu yang hanya tahu cara makan makanan kuil keluargaku masih berani berbicara begitu berani. Kamu baik-baik saja. Hari ini aku pasti akan membantumu bangun. Istri, ibu memaksa kami untuk bercerai. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Sayang, mulai sekarang tolong panggil aku Tutong. Istri, kamu memanggilku apa? Tutong. Sangat bagus. Sebagai kompensasi Anda, saya memberi Anda 800 juta ini. Selain itu, aku juga akan memberimu rumah yang layak untukmu. Tutong, mengapa kamu memperlakukanku seperti itu? Aku sangat menjagamu. Saat kamu lapar, akulah yang memasak untukmu. Saat kamu kedinginan, akulah yang membawakanmu mantel. Apalagi hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Cukup, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi di sini. Kita tidak berada di dunia yang sama lagi. Oke, saya akan mentransfer sisa uang kepada Anda dalam waktu 3 hari. Itu tidak dibutuhkan. Saya hanya ingin mendapatkan kembali peninggalan ibu saya dari tahun itu. Batu giok rumah mereka tinggal. Jangan lakukan itu. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Jangan lakukan itu. Benar, saya awalnya menyiapkan hadiah ulang tahun pernikahan untuk Anda. Itu adalah kontrak senilai puluhan miliar dari Kruk Tang. Tapi karena kamu buta, kamu tidak pantas mendapatkannya lagi. Anda tidak punya rasa malu. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu berani? Kontrak senilai puluhan miliar. Bagaimana cara mendapatkannya? Mama kelompok itu baru saja menelpon saya. Mereka mengatakan ingin bekerja sama dengan saya. Ini, bagaimana Anda tahu bahwa itu Jalan Van Ha? Berlututlah dan berikan padaku. Apa yang kamu katakan? Maksudmu wanita itu yang memintamu menerima kontrak itu? Benar, Jalan Frekuensi Tinggi. Ini adalah cerita paling lucu yang pernah saya dengar. Tidak heran dia dapat menyantap makanan bait suci keluarga selama 3 tahun terakhir. Kulitnya tebal sekali. Kontrak bernilai puluhan miliar ini semua berkat saya. Ya Tuhan, ini benar-benar hanya kamu. Di kelas atas ini, hanya Tuan Muda Sen yang memiliki kekuatan untuk bekerja sama dengan keluarga Tang. Dia tidak seperti orang bodoh. Tidak ada gunanya melakukan apapun selain berbohong. Orang macam apa dia? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia bisa berlutut di kakimu? Lain kali jika Anda punya sepotong berita, lihatlah dirimu dulu. Hati-hati, mulutmu bisa merugikan tubuhmu. Untuk apa kamu berdiri di sana bodoh? Keluar dari sini. Jangan memotori mata Tuan Muda. Angkat matamu dan perhatikan. Jalan Van Ha kirim seseorang untuk menjemputku segera. Menurutnya berpura-pura menelpon agar kami percaya padamu. Bai Gao Kintang. Bisakah Anda menjaga harga diri Anda sendiri? Tuan Muda Tam benar. Apakah menurutnya tipuannya itu bisa membodohi kita? Dia benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak layak menjadi pemandumu. Gao Kintang, aku tidak percaya pria tidak berguna sepertimu masih tahu cara berbohong seperti itu. Dari sekarang aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Keluar dari sini. Oke, jangan menyesalinya.
Berhenti. Kudengar kakakku memberimu 800 juta untuk biaya perpisahan. Apakah kamu laki-laki? Cepat berikan padaku. Saya tidak mengambil satu pun. Terkutuk. Apakah kamu bodoh? 800 juta dan Anda tidak mengambilnya. Cepat berikan padaku. Saya masih harus membayar hutangnya. Sekarang apa ini? Anda telah menumpang di keluarga saya dan kami selama 3 tahun. Sepotong batu giok ini juga bisa dianggap sebagai upah. Oke, mari pergi. Berikan kembali padaku. Kamu ingin saya mengembalikannya? Dasar arogan. Ibunya tidak tahu bagaimana cara